Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku harap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kita akan kembali lagi membahas video yang semakin hari semakin geli ya. Saya katakan geli, kenapa? Karena mereka ya dulu ini kalau dalam perpolitikan, mereka yang dulu itu bertentangan mati-matian, habis-habisan, kini mereka bersatu. Dan seperti apa yang menjadi prinsip mereka, seperti mereka sangkal sendiri. Salah satunya contohnya di mana mereka teriakan Ahokers, anak abah, Ahokers. Ini kan dua kubu yang benar-benar ini bentroknya minta ampun waktu pilkada DKI tahun berapa yang aku sudah agak kurang-kurang ingat teman-teman ya. Tapi ya itu namanya politik. Politik seperti itu lah kita lihat di negeri kita Konoha ini Indonesia ya. Oke teman-teman, kita akan segera untuk membahas videonya. Ada juga beberapa cuplikan video yang menarik soal bagaimana di Rut Garuda ya, di mana Pak Prabowo memerintahkan untuk menurunkan harga menjelang Natal dan Tahun Baru, tapi dia ngeyel, mengeraskan hati, tidak mau taat dan tunduk kepada pemimpin, akhirnya diganti kan. Pak Prabowo nih bos, senggol dong. Oke, kita akan segera membahas videonya, tapi teman-teman yang mau pesan kaos yang seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten seperti ini, silahkan pembelian saya sematkan di komentar video ini ya. Kita akan bahas videonya ini. Bagi saya Anies sangat tidak. Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Bagi saya Anies sangat tidak. Oke. Dia mengatakan, Pak Ahok mengatakan kan Pak Anies sangat tidak negarawan, Pak Anies ini pemecah belah bangsa. Lantas kenapa sekarang bersatu? Itu yang saya katakan, itu menentang prinsip-prinsip mereka sendiri. Itulah politik teman-teman, yang adalah politik kepentingan. Oke teman-teman ya, next. Nah ini yang saya katakan berita yang kedua, bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menurunkan harga tiket pesawat sebelum Natal dan Tahun Baru. Di Rut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menolak penurunan harga tiket pesawat dengan alasan operasional. Alhasil Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bapak Erick Thohir memberhentikan Irfan Setiaputra dari di Rut Garuda Indonesia. Nah, jangan macam-macam ya. Kalau Pak Prabowo sudah memerintahkan ya taat dan tunduk saja kepada pemimpin ya. Dimanapun kita berada di instansi atau di tempat manapun kita bekerja, satu hal prinsip yang harus kita pegang adalah taat dan tunduk kepada pemimpin. Jika pemimpin katakan A, lakukan A, jangan lakukan B. Alhasil jika kalian mengeraskan hati dan mau melawan pemimpin, dipecatkan. Selama itu masih dalam batas wajar sesuai dengan koridor dan SOP yang ada. Taat dan tunduk ya teman-teman ya. Karena kalian harus percaya bahwa pemimpin kalian pasti akan memerintahkan suatu hal yang akan membawa hal yang positif untuk tim kerja, teamwork yang ada teman-teman. Dan ini dia mencoba melawan Presiden Prabowo ya. Anda jangan main-main, langsung dipecat. Direktur Utama Garuda Nah, Indonesia, ini ya. Irfan Setiaputra, resmi diberhentikan dalam RUPSLB pada Jumat, 15 November 2024. Dalam pesannya, Irfan menerima keputusan ini secara profesional dan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Ia juga berterima kasih kepada media atas dukungan selama ini, sembari meminta maaf atas kekurangan dan keterlambatan yang pernah terjadi. Sebuah akhir perjalanan yang penuh apresiasi dan sikap rendah hati dari seorang pemimpin. Iya, tapi kayaknya yang begini-begini ya cikal bakal penyerang pemerintah. Yang dipecat-pecat seperti ini yang jadi cikal bakal mereka akan serang pemerintah dengan berbagai macam opini mereka yang mencoba untuk menggiring opini tengah masyarakat teman-teman ya. Ya, apakah ini kode yang diberikan oleh Mas Kaesang bahwa dalam kampanye bawa mainan pesawat dan kemudian ada pesawat mainan itu tulisan Garuda? Apakah tidak akan hanya sampai di sini saja? Bukan hanya sampai dipecat saja, tapi apakah ada hal yang lain? Kita nantikan saja teman-teman ya. Tapi tahu enggak kalian ya? Ada Opung gerakan lagi. namanya di Jakarta itu Gercos, gerakan coblos semua paslon.
Ketika Anies Baswedan ya, ini mereka ini gercos ini kenapa ada gercos? Karena mereka kecewa ya, Abah yang menjadi bapak mereka, menjadi sanjungan mereka, menjadi panutan mereka, itu ngerasa dizolimi gitu. Jadi mereka kecewa, maka mereka buat gerakan gercos namanya, gerakan coblos semua paslon ya. Itu sebagai aksi protes mereka bahwasanya Anies Baswedan tidak ikut serta, atau lebih tepatnya menurut mereka tidak diikut sertakan di dalam pemilihan Jakarta ya. Dan tahu enggak kalian ya, kemarin Anies Baswedan memberikan dukungan kepada Pramono Anung, gercos akhirnya angkat suara. Dia katakan apa? Kalaupun Abah mendukung salah satu paslon, maaf, I'm sorry, kami meninggalkan Abah. Pak Anies, jujur aja ku bilang, kau dari kemarin itu terlalu nampak kau itu takut pengangguran gitu loh. Waktu kemarin itu PDIP ingin menentukan antara Ahok dan juga Anies dan juga yang lainnya. Kau pede kali datang ke kantor PDIP. Sekarang begini, jujur aja ku bilang samamu ya, kau gabung ke Pramono Anung mendukung calon dari PDIP, apa belum hilang sakit hatimu? Belum hilang sakit hatimu? Kok jadi lebih cerdas gercos daripada kau? Sedangkan gercos punya komitmen dan juga konsisten di dalam menentukan sikap mereka, bahwasanya mereka kan coblos semua paslon karena mereka bela-belai kau. Sekarang kau mendekat pula ke Pramono Anung. Coba harga dirimu di mana? Kemarin itu kau itu takut kali ya, apa namanya, kau tidak mendapat dukungan dari PDIP. Ternyata yang kau takutkan itu betul terjadi. Udah capek-capek kau nunggu ya kan, di saat Ibu Megawati membacakan siapa-siapa calon, namamu nggak keluar. Itu dia. Harusnya di situ kau udah bisa tentukan sikap. Bagaimanapun ceritanya, aku akan tunjukkan kepada PDIP bahwa aku akan bisa lebih besar daripada PDIP. Harusnya begitu. Ya. Tapi nah ternyata semenjak deklarasi Partai Perubahan kau nggak ikut. Disitulah makin besar ketakutanmu bahwasanya kau nggak akan bisa menjadi presiden. Di situ kau takut bahwasanya karir politikmu akan mandek. Di situ kau akan berpikir bahwasanya udah ini adalah kiamat, nggak ada lagi yang bisa kuharapkan. Karena memang ku tengok, walaupun Partai Perubahan mendeklarasikan ya, Partai Perubahan mendeklarasikan kau untuk menjadi presiden 2029, itu cuma untuk narik simpati supaya banyak yang bersimpati kepada Partai Perubahan, padahal setirnya itu bukan sama kau. Iya kan? Sama setirnya siapa? itu ya sama pelopornya itu yang namanya, bagiku tak terlalu penting itu. Turun derajat, pedas, sosok ini sebut Jokowi turun derajat, ini alasannya. Siapa ini? Turun derajat dari presiden malah jadi juru kampanye pilkada. Udah dianterin pulang pakai pesawat tempur, balik lagi ke Jakarta. Kagak salah tuh Pak. Orang di mana-mana abis jadi presiden lanjut ke level internasional. Lah ini malah turun kasta. Jokowi malah milih jadi jurkam pilkada. Mondar-mandir cari panggung di Emang kampanye kenapa? pilkada. Padahal sebelum lengser Jokowi sendiri yang bilang mau Dari Tempo pensiun, kayaknya atau pulang dari ke mana? kampung ke Solo, mau ngurusin cucu. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Emang kan Bapak apa yang diomongin selalu sebaliknya. Betina. Coba kita baca komentar netizen ya. Perempuan ini dari PDIP. Udah nggak salah kalau gitu ya. Lah kamu jadi apa? Yang penting dia waras bukan ternak Mulyono katanya. Ya udah, ternak jadi penghuni aplikasi hijau bang. Jarang mantan presiden yang merakyat, berarti memang gak sombong. Inilah asli yang pro rakyat. Love you Pak Jokowi. Ini siapa? Mbak nanti jadi apa? Jadi tukang gosip ya. Mantan presiden Megawati dan SBY Jokowi ikut kampanye, salahnya di mana? Terus Mbak sendiri jadi apa? Jadi mulut peringus. Mulut aja begitu, gimana itu mulut bawah? Kebaca lagi, sorry teman-teman. Ini Satria ini kamu memang namanya juga sudah jadi masyarakat biasa. Salahnya di mana? Orang ini siapa? Benar Mbak. Terus masalahmu apa kakak? Benar sekali Mbak, pintar. Berarti Jokowi masih dibutuhkan oleh rakyat. Sedulurnya Tarwiyah. Saudaranya Tarwiyah katanya. Sudahlah Mbak, Bapak Jokowi mantan presiden terbaik.
Kritik juga Mega coy. Emang Mega bukan mantan presiden. Cewek ini ngomong apa? Urusan samamu apa? Lah kowe ki sopo. Ya, mukanya aja muka-muka apa teman-teman ya? Muka-muka tukang nyinyir. Kalau di gang-gang sempit teman-teman. Kalau kalian melihat ada 2 orang yang mukanya seperti ini, jangan berani kalian lewat ya. Habis kalian di gosip apa gosip apa bilang gosip ya, gosipin ya gitu. Habis kalian digosipin dari A sampai Z kalian ya, karena ini muka-muka Carlota. Carlota itu kalau di bahasa Manado teman-teman, Carlota itu tukang gosip ya, tukang gosip ya, muka-mukanya bukan tukang gosip. Oke, sudah lah teman-teman, masih pagi aku udah. Aduh teman-teman, sudah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yang pemberitaan yang kita bisa dapat dari yang pertama untuk Pak Prabowo, bahwa tegas Pak Prabowo mengatakan kepada para menterinya, para menteri-menteri yang Menko ya, mengatakan bahwa kalian saya berikan kewenangan untuk siapa saja yang tidak searah, tidak taat, tidak tunduk, pecat langsung. Terbukti Pak Erick langsung pecat di Rut Garudanya teman-teman ya. Ya itulah, kita harus tunduk, kita harus taat kepada pemimpin dimanapun kita berada teman-teman ya. Dan juga sama-sama kita melihat bahwa perpolitikan hari ini semakin hari semakin dekat tanggal 27 kita akan menggunakan hak pilih, semakin ramai. Itu saya selalu katakan bahwa semakin menarik untuk menyaksikan politik di Indonesia, bahkan lebih menarik daripada kalian nonton sinetron. Karena banyak terjadi sinetron dalam perpolitikan kita teman-teman. Oke ya, kalian bebas untuk berikan opini kalian di kolom komentar ya. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi. Dan sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos-kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten di channel ini, silahkan link pembelian atau link pemesanan saya sematkan di komentar video ini. Saya pamit dulu teman-teman, see you guys on the next video and God bless you, bye guys.